Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Titu, selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada bab 6, yaitu tentang standar akuntansi sektor publik. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hoirunisa, NPM 277. Saya Ade Irma Agustian, NPM 049. Patricia Salomita Sofi, NPM 252. Saya Cindy Damayanti, NPM 261. Saya Nila Inayatul Maulidia, NPM 273. Saya Puja Dwi Ramadhani, NPM 276. Saya Mega Anggunsari, NPM 278. Baik, selanjutnya langsung kita masuk pada materi. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi. Definisi standar akuntansi sektor publik. Apa sih standar akuntansi sektor publik itu? Standar akuntansi sektor publik merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Laporan tersebut seperti misalnya laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Standarisasi ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Selanjutnya ada tujuan dari standar akuntansi pemerintahan, antara lain yaitu akuntabilitas yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Yang keempat ada keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Yang kedua yaitu standar akuntansi non-profit. Organisasi nirlaba merupakan bagian dari organisasi non-komersial. Organisasi ini biasanya didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi non-profit, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional, organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat. Standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu organisasi menggunakan basis akuntansi aktual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Lingkup standar akuntansi sektor publik menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan. Organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran,
pembahandaraan, dan pelaporannya. Manfaat standar akuntansi sektor publik. Jadi, standar akuntansi keuangan sektor publik dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional. Adapun manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Dan yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Penerapan SAKSP akan menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Teknik penyusunan standar. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atau memorandum diskusi. Yang keenam adalah menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang selanjutnya adalah menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang selanjutnya memutuskan atau keputusan menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. 1. Standar nomenklatur. 2. Standar akuntansi sektor publik. 3. Standar pemeriksaan keuangan negara. 4. Standar akuntansi biaya. Standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi, serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Sementara itu, standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuhan besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu, proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Standar pada tahap pelaporan dan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan satu sama lain. Karena standar audit memberikan pedoman bagi pelaksanaan audit atas pelaporan sektor publik dan standar akuntansi keuangan memberikan pedoman untuk menghasilkan pelaporan yang memenuhi syarat untuk diaudit. Kedua hal itu sangat menentukan bagi kelangsungan siklus akuntansi sektor publik secara keseluruhan. Baik, untuk penjelasan materi kami tentang akuntansi sektor publik telah selesai. Terima kasih untuk waktu dan telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.